hari ini Assalamualaikum. Wah, ini saya ketemu sama yang punya channelnya OMG Porang nih. Wah, sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Ini ada Bu Oki yang ada di channelnya Pak Imron juga. Ini Pak Robert. Wah, ini juga ada Mas Novan. Ya, gimana Pak? Petani ini Pak. Ini sore-sore hujan-hujan ya. Oke. Oke Pak, ini saya kesini nih mau sedikit silaturahmi juga nih ya. Sekalian juga mau saya bawa nanti informasinya ke Klaten. Ini kebetulan teman-teman di Klaten itu kan juga ada semacam komunitas gitu ya. Kita punya anggota sekitar 60 petani di sana. Cuman ya memang kendalanya memang tahun ini belum pernah panen Pak. Belum pernah panen, jadi saya mau tanya-tanya informasi nih, gimana caranya nanti kalau pas panen itu mau jual umbi produksinya itu mau kemana? Ini kan masih bingung ini Pak. Nanti mungkin bisa dijelaskan nanti ya Pak ya. Siap. Nah, ini untuk umbi produksi. Nah, ini ketentuan untuk tahun ini agak berbeda dengan ketentuan tahun-tahun sebelumnya. Ada isu di luar. Nah, ini isu ini sebenarnya sudah bukan isu untuk yang namanya registrasi lahan. Nah, ini registrasi lahan ini sangat diperlukan untuk saat ini. Jadi teman-teman petani semua nanti diharapkan untuk registrasi lahan. Sebenarnya bukan porang saja. Porang itu registrasi lahannya itu baru muncul di tahun 2021. Untuk komoditas yang lain, jagung, padi dan sebagainya sebenarnya itu juga harus diregistrasi lahan. Ini info dari Departemen Pertanian. Nah, untuk registrasi lahan porang, apakah itu nanti diperlukan untuk menjual umbi porang? Sebenarnya ketentuannya mungkin mengarahnya ke situ. Tapi kemarin saya habis bermain ke salah satu perusahaan di Madiun, di Asia Prima Kondak. Saya ketemu dengan owner, manajernya dan bagian pengadaan barang. Nah, itu pun ketentuan-ketentuan itu sebenarnya belum tahu persis apakah nanti registrasi lahan itu diperlukan atau tidak. Ya, dari beliau menyarankan untuk membuat registrasi lahan, karena apabila nanti diperlukan untuk perusahaan, secara otomatis petani itu bisa menjual ke sana. Nah, kalau misalnya tidak diperlukan, ya tidak masalah. Paling tidak sudah ada senjata. Yang ditakutkan dari perusahaan itu justru malah petani yang tidak memiliki registrasi lahan dan kebetulan ketentuan itu digunakan, nanti petani akan mengalami kesulitan dalam pendistribusian masalah umbi porang itu. Ini Pak, kalau di Klaten itu kan sebenarnya apa ya? Karena memang komunitasnya baru lahir Pak, baru tahun ini Pak ada. Nah, untuk masalah registrasi lahan ini kan memang di Kabupaten Klaten kan memang belum ada ini, kayak sepertinya belum ada yang mengurus untuk registrasi lahan. Nah, itu kira-kira ribet nggak Pak itu untuk registrasi lahan itu? Ya, sementara ini karena registrasi lahan itu baru digaungkan, itu dikatakan ribet, sebenarnya juga lumayan ribet. Dikatakan tidak, ya tidak. Sebenarnya sudah tak ungkap kemarin di dalam channel saya masalah registrasi lahan itu. Ya, pada dasarnya saya yakin petani semua tidak akan bisa ngisi. Karena apa? Di dalam registrasi lahan itu harus dicantumkan untuk kadar tanah. Kadar tanah itu kandungan fosfatnya berapa, natrium berapa, kalsiumnya berapa, kaliumnya berapa, mangan berapa dan sebagainya. Saya yakin petani-petani tidak akan tahu kayak gitu. Yang kedua, alat untuk ukur itu sendiri kemarin saya tanyakan ke Dinas Pertanian, dari Dinas juga tidak punya. Nah, ini kan jadi problem tersendiri. Ya, tapi untuk di wilayah Jawa Timur saya kurang tahu. Kemarin saya pernah bermain ke APK itu, banyak yang sudah jadi registrasi lahannya. Dan itu, yang Jawa Timur ya? Ya, itu sudah banyak yang sudah jadi. Yang mengeluarkan registrasi lahan itu sebenarnya bukan dari perusahaan, tapi dari Dinas Pertanian. Ini pada dasarnya nanti silahkan untuk registrasi lahan, formnya saya ada. Nanti tak kirim ke Mas Pras nanti ya. Iya, terima kasih. Nanti ke sana. Iya. Di aplikasi Sukateki lah. Ya, Sukateki. Ada, saya juga udah punya itu aplikasinya juga. Pada dasarnya susah atau tidak ya mungkin. Tapi pada dasarnya wajib nggak sih Pak
Nah, untuk itu sel sendiri gas. tidak tahu. Dari perusahaan juga tidak tahu. Apakah itu Berarti nanti belum mewajibkan ya? dikatakan diwajibkan, ya itu tadi, kalau seandainya kita ngurus dan kita punya, dan ketentuan dari pemerintah nanti saat kirim barang itu harus disertai registrasi lahan, kita sudah punya. Kalau seandainya kita tidak ngurus dan ketentuan dari pemerintah nanti untuk kirim barang tidak ada registrasi lahan, otomatis barang kan tidak bisa didistribusikan. Nah, ini yang jadi kendala. Nah, nanti lebih baik yang ngurus, karena ngurus itu pada dasarnya kan tidak ada biaya harusnya. Iya ya, apalagi ini petani kecil ya, Petani kecil. Nah, itu. yang lahannya cuman hanya bisa ngasilin 1 atau 2 ton, bingung pasti jualnya nanti kemana gitu ya. Ini Penjualan Pak Imron bisa memfasilitasi teman-teman yang ada di Klaten nggak nanti kira-kira nih? Insya Allah maksimal kita bantu secara maksimal untuk masalah penjualan umbi ya. Dan kebetulan kemarin saya sowan ke sana, saya dikasih kuota untuk ke pabrik, dan nanti mungkin bisa menggunakan nama saya. Nanti silahkan di WA dulu ya, nomor saya nanti disertakan di situ aja. Oke. Nggak apa-apa. Nanti untuk penjualan umbi dan sebagainya, mengalami kendala kesulitan silahkan WA. Nanti akan kita distribusikan ke sana. Dan kemungkinan nanti tidak bisa serempak, misalnya ada teman-teman petani yang panen cuma 1 ton atau 2 ton atau 3 ton atau 4 ton, karena dari perusahaan itu mintanya kuota ya, minimal 7 ton 1 truk ya? 1 truk, karena nanti mengingat jalur distribusinya. Nah, itu nanti kita kumpulkan di info aja, kalau sudah ada temennya bareng-bareng nanti dibuka bareng-bareng biar nanti 1 kuota. Oh gitu ya. Itu lebih enak nanti untuk menyelesaikan. Jadi lebih Ya. kalau petani bisa dikumpulin dulu di satu tempat, nanti baru berangkat ke sini gitu ya. Betul sekali, siap. Sip. Nah itu tadi ya kawan ya. Wah, di sampingnya ini juga ada Bu Oki ini. Nih teman-teman yang mau butuh mulsa ataupun peralatan pertanian lainnya, ini Bu Oki juga menyediakan ini. Banyak nggak Bu? Apanya, Mas? Peralatan yang tersedia di yang paling sering mulsa ya? Mulsa sama paranet. Mulsa Tapi sama nanti kalau untuk hasil panennya, saya ada waring untuk apa? tempatnya. Ya. Oh, karungnya bisa ya, waring. bisa menghubungi Bu Oki. Nanti saya tampilkan nomornya di di bawah sini ya. Oke, ini untuk panenan kemarin di sebelum bulan 7. Untuk panenan nanti untuk pengiriman ke sana wajib ya pakai waring. Yang bolong-bolong itu ya Pak ya? Bolong ya, sebelum bulan 7 wajib pakai. Bagor nggak boleh ya bagor? Bagor nanti terlalu rapat. Terlalu rapat ya? Sehingga nanti takutnya membusuk di perjalanan. Masuk. Rekomendasi yang bagus nih, ini kan masih hujan nih. Biasanya kan Maret udah agak berkurang ya. Ini Maret masih lumayan ini. Bongkar yang paling bagus bulan apa Pak? Kalau bongkar itu masalah bagus dan tidaknya tergantung kantong petani. Oh gitu. Iya. Butuhnya bulan 4 mau dibongkar bulan 7 nanti tidak makan. Oh betul. Tapi untuk kadar glukomanan sendiri yang paling bagus sebenarnya bongkar di bulan. Kalau kadar glukomanan itu bukan masalah bongkar pada bulan. Nah, kadar pada bulan itu cuma masalah rendemen air, bukan kadar glukomanan. Glukomanan sendiri itu kadarnya lebih bagus apabila tanaman yang minimal 2 musim. Itu kadar glukomanannya lebih bagus. Lebih tinggi ya. Iya. Jadi kalau bongkar mendingan di atas bulan 6 kali ya. Ya, untuk pembibitan mungkin saya anjurkan ya untuk teman-teman yang menyimak. Kalau untuk pembibitan itu untuk bongkar umbi sebaiknya nanti dibagi waktu. Bongkar bulan 7, bulan 8 atau bulan 9 tidak apa-apa. Itu khusus untuk umbi yang mau ditanam lagi, karena karantina di tanah itu lebih aman daripada kita karantina di rak. Betul. Intinya di situ. Kalau masalah umbi produksi, ini saya persilahkan monggo dari bulan 4 sampai bulan itu. Bulan 4 mungkin harganya agak murah, cuman rendemen airnya masih tinggi. Begitu dibongkar nanti bulan 6 atau bulan 7, harganya mungkin agak naik, cuman rendemen airnya sudah kurang. Intinya sebenarnya sama ya. sama saja. Oh gitu tuh ya. Oke, terima kasih ini Pak Imron yang sudah kasih informasi, Mbak Oki juga ini. Ini yang mau butuh mulsa nanti ini bisa nyebutin apa kata kuncinya Bu?
OMG. OMG, OMG ya. Nggak apa-apa ini ya. Siapa tahu nanti teman-teman yang ada di Klaten ini juga nyimak, terus pesen mulsa yang banyak ya. Siap. Ya, oke kawan, itu ini saya sekedar juga nih lihat kondisi lahannya. Ini lahan edukasi kawan. Kita nyebutnya lahan edukasi ya Pak ya. ini kita ada di gubuk edukasi ini kawan. Loh, sederhana loh. Ini saya kutip di balik layarnya bikin video OMG itu begini ternyata tuh. Tuh. Ini rumahnya Pak Imron nih. Oh, kan. Buat yang mau penasaran pengen main ke sini silahkan aja ya. Tempatnya di Colomadu. Belakang SD Negeri 2. Ini apa Pak? Nama kampungnya apa Pak? Google Map aja. Oh, Google Map ada di Porang Solo Raya kawan. Nah, ini sambil jalan-jalan ini melihat kondisi apa ini tanaman porang yang dulu sama Pak Imron itu dipakai buat lahan edukasi kawan. Nah, ini tanaman dari bibit umbi kawan. Ini antara 2, 3, 4 dari bibit umbi. Pertumbuhannya luar biasa kawan. Ini sebagian sudah ada yang dorman ya kawan ya. Seperti itu kawan. Tuh. Batangnya besar-besar kawan. Ya, oke. Itu ya kawan ya.